Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Kenapa Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi untuk melawan Dajjal? Salah satu yang menandai datangnya hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah SWT mengutus Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Dikutip dari buku Ensiklopedia Kiamat oleh tim GIP, terdapat beberapa riwayat yang mengabarkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam dengan tujuan melenyapkan Dajjal dari muka bumi saat hari kiamat tiba. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ketika mempersiapkan diri untuk berperang, kaum muslim meluruskan shaf pada saat iqomah dikumandangkan, turunlah Isa bin Maryam. Terdapat riwayat lain disebutkan tentangnya misi turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi kelak. Mujami bin Jariyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Maryam, putra Maryam, akan membunuh Dajjal di gerbang Lut atau bab Lut. Hadis riwayat Tirmizi. Namun, kenapa Allah SWT memilih Nabi Isa alaihissalam dari sekian banyaknya nabi untuk membunuh Dajjal? 3 alasan Nabi Isa alaihissalam diutus untuk membunuh Dajjal. Alasan mengapa Nabi Isa alaihissalam yang diutus untuk membunuh Dajjal hanyalah Allah SWT yang tahu. Namun, apabila ditelusuri lagi, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang dapat menjelaskan dengan beberapa alasan yang mendasarinya. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah jilid 2, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi, terjemahan H. Ansori Umar Sitanggal, menjelaskan 3 alasan yang telah diterangkan dalam Al-Quran tentang mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk membasmi Dajjal di muka bumi. Nomor 1. Pembuktian pada kaum Yahudi. Alasan pertama mengapa Nabi Isa alaihissalam diutus Allah SWT untuk membunuh Dajjal disebut sebagai pembuktian pada kaum Yahudi yang berkeyakinan Nabi Isa alaihissalam sudah terbunuh. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 yang artinya tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab kecuali beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Hal ini menyanggah tuduhan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat sebab disalib oleh kaum Yahudi. Sementara itu, Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa alaihissalam telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Kaum Yahudi yang ditakdirkan oleh Allah SWT tidak akan pernah menang melawan Islam pun akan bernasib demikian sampai menjelang hari kiamat. Hingga muncullah Dajjal dengan tipu dayanya dan membuat kaum tersebut membaiatnya. Kaum Yahudi menjadikan Dajjal sebagai pemimpin mereka, bahkan mereka akan menjadi bala tentara Dajjal demi membalas dendam terhadap kaum muslimin. Pada saat itulah Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal beserta bala tentaranya, yaitu kaum Yahudi yang berpikir telah menyalib Nabi Isa alaihissalam di masa lalu. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam akan menumpas habis Dajjal dari muka bumi. Turunnya Nabi Isa alaihissalam juga bertepatan dengan munculnya Dajjal di muka bumi yang telah menyebar fitnah keji dan mengaku sebagai Tuhan. Hingga tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya kecuali Nabi Isa alaihissalam. Maka tidak ada satupun dari mereka yang dapat lolos. Bahkan apabila ada Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu, atau dinding, maka benda tersebut akan berbicara, "Ya Ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Nabi Isa alaihissalam kemudian menangkapnya dan membunuhnya. Nomor 2. Permintaan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam sempat meminta kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Lalu dikabulkan permintaannya itu dengan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Berita mengenai keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah telah dikabarkan sejak zaman Nabi Isa alaihissalam serta diterangkan di dalam kitab Injil. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Fat ayat 29 yang artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi tapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil. Nomor 3. Untuk dikembalikan ke tanah. Alasan selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam akan dikembalikan ke bumi sesuai kodrat manusia yang tercipta dari tanah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada surat Toha ayat 55 yang artinya dari bumi, tanah kami menciptakan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu. Dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi juga menandakan bahwa ajalnya akan tiba. Setelah wafat, Nabi Isa alaihissalam akan dimakamkan di tanah suci, lalu dibangkitkan kembali bersama manusia lain di hari kebangkitan. Mengenai lokasi makam Nabi Isa alaihissalam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan lokasinya terletak di Bait al-Maqdis dan sebagian lainnya mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad SAW. Silahkan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video ini. Wallahu a'lam bishawab.